Materi kita kali ini adalah jarak titik ke bidang, di mana sebelumnya kita sudah belajar dua materi, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan sekarang kita akan belajar jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Perhatikan, ada sebuah titik, kita sebut atau kita namakan dengan titik A, dengan sebuah bidang V. Kita akan menentukan jarak titik A dengan bidang V secara sederhana adalah dengan cara menarik sebuah garis dari titik A ke bidang V. Kalau kalian perhatikan, ada sebuah garis kuning, itu adalah perwakilan garis di mana kita bisa menarik dari titik A ke bidang V. Konsep jarak titik ke bidang adalah sebagai berikut. Kita harus menarik minimal sebuah garis perwakilan yang ada pada bidang sedemikian sehingga garis tersebut tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik A tersebut. Perhatikan, ada dua garis yang berada pada bidang V, di mana dua garis tersebut harus tegak lurus dengan garis yang berasal dari titik A. Nah, titik perpotongan antara dua garis tersebut kita namakan dengan titik P. Ya, jadi jika titik P adalah titik pada bidang tersebut, maka jarak titik A dengan bidang V adalah panjang ruas garis AP. Perhatikan contoh ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, pertanyaan kita untuk persoalan pertama kita adalah kita disuruh tentukan jarak titik A dengan bidang ABCD. Ya, bidangnya ada di sini sudah dikasih warna. Jarak titik A dengan bidang ABCD adalah, ada yang tahu? Ya, 0 cm. Kenapa bisa 0 cm? Karena titik A ada pada bidang ABCD. Jadi dia tidak memiliki jarak. Demikian juga misalnya jarak titik B ini ya dengan bidang BCGF juga sama 0. Kenapa? Karena titik B ada pada bidang BCGF. Demikian juga misalnya jarak titik H dengan bidang ADHE juga sama dengan 0 cm karena titik H berada pada bidang ADHE. Sudah jelas? Kita lanjut. Soal kedua. Jarak titik A dengan BCGF. Jarak titik A dengan bidang BCGF yang sudah diarsir ini. Jarak titik A dengan BCGF itu adalah ruas garis atau panjang ruas garis AB. Kenapa panjang ruas garis AB itu adalah jarak titik A dengan bidang BCGF? Karena AB tegak lurus dengan BC dan AB tegak lurus dengan BF, di mana BC dan BF ada pada bidang BCGF, sehingga jaraknya adalah AB. Sedangkan AC bukan jawabannya, karena AC tidak tegak lurus dengan bidang itu. Ya, sehingga jawabannya nanti adalah panjang AB itu adalah 10 cm atau panjang rusuknya. Oke. Persoalan berikut. Jarak titik A dengan EFGH, ya. Jadi jarak titik A dengan EFGH adalah panjang ruas garis AE. Kenapa AE? Karena AE tegak lurus EF dan AE tegak lurus EH, di mana EF dan EH ada pada bidang EFGH.
Berikutnya, jarak titik B dengan ADHE. Jarak titik B dengan ADHE. Ya. Jarak titik B dengan ADHE itu sama dengan panjang ruas garis. Benar sekali, panjang ruas garis AB juga. Sudah tahu konsep ini, kita akan beranjak pada contoh kedua. Ya, ini contoh, perhatikan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Kita disuruh tentukan jarak titik A dengan bidang BDHF. Ini sudah ada garis titik-titik ya. Artinya bidangnya itu memotong bagi dua kubus. Ya, bidang tersebut memotong bagi dua kubus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jarak titik A dengan bidang tersebut. Di situ juga sudah digambar kalau jarak titik A dengan bidang tersebut kita akan namakan dengan titik AP. Ya, penjelasannya seperti ini. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Kenapa AP? Karena AP tegak lurus dengan BD. Sekali lagi, karena AP tegak lurus dengan BD, di mana BD adalah garis pada bidang BDFH atau BDHF. Sehingga AP itu kan, kalau kalian lihat ini, AP ini adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang, rumusnya kalian masih ingat? Ya, A akar 2. Karena soalnya A-nya 10, maka AP-nya adalah setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Kita lanjut, contoh ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik C ke bidang BDG. Jarak titik C yang ini ya, ke bidang BDG yang sudah diarsir ini. Ya, bagaimana caranya? Perhatikan gambar. Jarak titik C ke bidang BDG adalah panjang ruas garis CP. Kalian perhatikan CP. P ada di tengah sini ya. Kalian perhatikan kalau ruas garis yang dibuat melalui titik C harus tegak lurus dengan GT. GT yang adalah garis tengah dari bidang segitiga itu. Nah, CP itu adalah 1/3 dari CE. Kalau kalian lihat 1/3 ya. Nanti di sini lagi 2/3 sampai di sini 3/3 ya. Jadi CP sama dengan 1/3 CE. Tadi CE kita sudah tahu adalah panjang diagonal ruang, sehingga 1/3 kali 9 akar 3. 9 akar 3 ini dari mana? Ya, karena diagonal ruang A akar 3. A-nya sama dengan 9. 9 kali 1/3 sama dengan 3 akar 3. Jadi, jarak titik C ke bidang BDG adalah 3 akar 3. Demikian konsepnya, juga ada contohnya. Semoga kalian mengerti, dan jika tidak, boleh hubungi Pak untuk konsultasi. Selamat belajar, sukses untuk kita.